Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Profesor Hamka, Kota Semarang. 2 orang tewas terjepit badan truk. Tambang batu ilegal longsor di Grobogan. 2 orang penambang tewas tertimpa material longsor. Karena gelombang tinggi, para nelayan di pantai selatan Purworejo tidak melaut. Kita ke informasi pertama. Kecelakaan maut melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Profesor Hamka di Kota Semarang. Karena rem blong, truk muatan pasir menghantam truk box di depannya lalu menimpa minibus yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas terjepit badan truk. Petugas gabungan Basarnas, PMI dan polisi berusaha mengevakuasi korban di dalam minibus yang tergencet truk bermuatan pasir. Setelah proses evakuasi berlangsung dramatis selama 4 jam, dengan bantuan alat berat, 2 korban justru ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sedangkan 1 korban lain tak sadarkan diri sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan diduga karena truk pasir mengalami remblong sehingga lajunya tak terkendali saat melintas di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang, Rabu siang. Akibatnya truk menabrak mobil box di depannya. Lalu truk terguling menimpa minibus dari arah berlawanan. Selain truk muatan pasir yang terguling, kecelakaan juga menyebabkan mobil box yang ditabrak mengalami ringsek di bagian belakang. Sementara minibus yang tergencet truk rusak parah. Itu masih dalam proses nanti penyelidikan kita ya. Kita cari-cari fakta di lapangan dulu. Jadi yang meninggal 2, ya. 2, 1 ibu-ibu, 1 anak. Yang 1 ini selamat, alhamdulillah bisa kita evakuasi walaupun proses karena korban agak lama. Kita bawa ke rumah sakit Karyadi. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan arus lalu lintas dari arah barat maupun sebaliknya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Masih seputar kecelakaan karena ban pecah, sebuah truk bermuatan tebu terguling di Jalan Raya Yogyakarta Solo di Kabupaten Klaten. Kecelakaan membuat arus lalu lintas macet sepanjang 2 km karena muatan tebu tumpah memenuhi badan jalan. Truk bermuatan tebu terguling di Jalan Raya Yogyakarta Solo di Desa Somopuro, Jogonalang, Klaten, Rabu sore. Seluruh muatan tumpah memenuhi badan jalan. Beruntung sopir selamat dan tidak menderita luka. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas macet sepanjang 2 km sampai proses evakuasi truk selesai. Petugas mengerahkan truk lain untuk membalikan posisi truk. Kecelakaan disebabkan ban belakang truk pecah saat melaju dari arah Klaten menuju Yogyakarta. Sebabnya ini karena ban belakang bagian kiri pecah, sehingga truk mengangkut tebu ini terguling. Kronologinya, Mas? Kronologinya semula truk mengangkut tebu berjalan dari arah Kota Klaten menuju Yogyakarta. Saat sampainya di Desa Sumopuro, Kecamatan Jogonalang, mengalami pecah ban bagian belakang kiri, sehingga truk terguling. Truk das ini membawa tebu dari wilayah Karanganyar menuju Yogyakarta. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Warga desa Gembong di Kabupaten Pati diteror orang tak dikenal. Pelaku melepaskan tembakan ke bagian rumah salah satu warga sehingga kaca jendela bolong. Warga desa Gembong di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati begitu resah dengan teror tembakan ke rumah warga bernama Buhari. Jendela rumah korban berlubang karena diduga terkena proyektil peluru. Warga menuturkan pada malam kejadian sempat terdengar suara letusan disertai keributan, namun tidak berani keluar rumah. Namun pada pagi hari warga mendapati bekas tembakan pada kaca jendela rumah korban. Bangun tidur baru tahu kejadian itu. Kan katanya ya setelah bangun tidur itu
Tadi malam tuh ada rame-rame tapi saya nggak keluar. Nah, terus kok pagi-pagi ada kejadian itu gitu saja. Rame-rame Pak ya? Iya. Ada banyak polisi ya Pak? Ya, kemarin pagi ada. Polisi membenarkan peristiwa itu terjadi pada Senin malam lalu saat warga sedang tertidur. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Namun polisi belum menemukan bukti proyektil peluru di lokasi kejadian. Kita koordinasi sama Polresta Pati dan sepatutnya kita olah TKP. Jadi masih diduga itu penembakan karena sampai saat ini terkait BB-nya atau yang diduga penembakan itu belum ditemukan. Jadi masih diduga ya. Untuk pelaku masih dalam lidik ya, mudah-mudahan. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif penembakan. Sementara hingga Rabu siang, pemilik rumah enggan diminta keterangan karena masih dalam kondisi syok. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Tambang batu di Grobogan longsor dan menewaskan 2 orang penambang. Kedua korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan batu longsor. Suasana duka menyelimuti Desa Terkesi, Kecamatan Klambu, Grobogan. 2 warganya tewas tertimpa runtuhan longsor tebing dari tambang batu ilegal di pegunungan. 1 korban merupakan pemilik lahan dan satunya yang membantu mengangkut batuan ke bak truk. Kronologi awal sementara korban adalah pemilik lahan yang mengusahakan untuk mengambil batu untuk kemudian dijual untuk sehari-hari. Nah, tadi pagi kejadiannya pemilik mau mengangkut batu untuk diangkut ke truk, tapi tiba-tiba ternyata di tebing itu turun atau jatuh batu yang agak besar kemudian menimpa korban. Dan korban dua-duanya dinyatakan meninggal. Sudah bertahun-tahun pegunungan batu di Desa Terkesi ditambang untuk keuntungan pribadi. Padahal lokasi tersebut masuk kawasan Kars atau kawasan batu gamping bentangan pegunungan Kendeng yang tidak boleh ditambang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.